Halo semua, saat ini Kidul Official sedang berada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk melihat kemegahan Benteng Vandenbosch setelah direstorasi serta sedikit kisah di dalamnya. Langsung saja yuk, ikuti video kita berikut ini. Jika mendengar nama destinasi wisata Lawang Sewu, banyak orang pasti akan langsung mengingat soal keberadaan banyak pintu. Karena hal itu pula lah, Lawang Sewu hingga kini dikenal sebagai destinasi wisata berupa bangunan bersejarah yang unik. Tapi, belum banyak yang tahu jika sebenarnya ada destinasi wisata berupa bangunan bersejarah lain di Indonesia yang memiliki keunikan sama, yakni berupa keberadaan banyak pintu. Bahkan, berdasarkan cerita dan pemberitaan di beberapa kesempatan, jumlah pintu dari destinasi yang dimaksud lebih banyak dari Lawang Sewu. Ya, Benteng Vandenbosch atau yang juga dikenal dengan nama Benteng Pendem Ngawi yang mempunyai sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui banyak orang. Bangunan benteng peninggalan penjajahan Belanda yang berada di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi ini punya sisi unik, baik dari segi bangunan atau cerita di baliknya. Benteng Vandenbosch dibangun lebih rendah dari tanah di sekitar sehingga tampak terpendam. Karena itu, Benteng Vandenbosch disebut juga dengan Benteng Pendem. Benteng ini dibangun pada tahun 1839 dan selesai pada tahun 1845 oleh Gubernur Jenderal Vandenbosch yang saat itu menguasai Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Penamaan Pendem pada Benteng Vandenbosch bukan sebuah kebetulan. Ada sisi kebiasaan masyarakat di masa lampau yang berkontribusi pada penamaan benteng ini dan melekat hingga sekarang. Dalam khasanah bahasa Jawa, kata pendem berarti terpendam dalam tanah. Demikian dengan bangunan benteng ini. Jika kita berkeliling benteng, maka akan terlihat bahwa bangunan utama berada di bawah permukaan tanah di sekitarnya. Bangunan benteng nampak seperti dikelilingi tanggul tanah pada sisi belakang, kanan, dan juga kiri. Tanggul ini juga berfungsi sebagai penahan limpahan air dari Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun apabila meluap. Seperti diketahui, Benteng Pendem Ngawi berada dekat dengan pertemuan aliran dua sungai besar. Pembangunan Benteng Vandenbosch ini berfungsi sebagai zona pertahanan Belanda untuk melumpuhkan transportasi logistik para pasukan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Pada waktu itu, Benteng Pendem digunakan untuk menampung 250 tentara Belanda dan 60 kavaleri yang dipimpin oleh Johannes Vandenbosch. Benteng yang berdiri di kawasan seluas 15 hektar, dengan 5 hektar merupakan bangunan benteng ini, memiliki beberapa keunikan. Di sebelah selatan benteng, terdapat 2 buah sumur sedalam 100 sampai dengan 200 meter. Konon, sumur ini digunakan oleh Belanda untuk membuang jenazah korban tahanan dan juga para pekerja rodi. Benteng Pendem Ngawi
rupanya memiliki jumlah pintu yang lebih banyak daripada Lawang Sewu di Semarang. Berdasarkan penelitian terbaru oleh tim ahli, jumlah pintu di Benteng Pendem Ngawi sebanyak 519 buah, lebih banyak dari Lawang Sewu dengan pintu 410 buah. Selain itu, kebutuhan kayu dalam rangka revitalisasi Benteng Pendem Ngawi juga membutuhkan material kayu yang tidak sedikit. Jumlah kebutuhan kayu secara keseluruhan harus diangkut sebanyak 40 truk. Selain memiliki tanggul alami penahan luapan banjir dari Bengawan Solo dan juga Bengawan Madiun, Benteng Pendem Ngawi juga dilengkapi sistem drainase yang canggih pada masanya. Saluran pembuangan air hingga saat ini masih dapat dilihat. Saluran tersebut juga masih difungsikan. Seluruh area bangunan dilengkapi sistem drainase. Saluran-saluran ini kemudian bermuara pada Sungai Bengawan Solo. Pada ujung lorong saluran juga dilengkapi sistem pintu buka tutup otomatis apabila air sungai meluap, sehingga Benteng Pendem tetap aman dari limpahan banjir yang masuk dari lorong pembuangan air. Jika penasaran, lorong pembuangan yang menuju aliran Bengawan Solo dapat dilihat dari sisi belakang bangunan Benteng Pendem Ngawi. Struktur lorong air masih original karya arsitektur kolonial Belanda pada masa itu. Jika memperhatikan bangunan Benteng Pendem Ngawi, pada keempat sisinya terdapat bangunan khusus. Lokasi bangunan berada di masing-masing sudut. Bangunan ini dikenal sebagai bastion. Bastion berfungsi sebagai pengatur suhu penyimpanan amunisi atau peluru senjata serdadu Belanda. Lazimnya bangunan benteng tentu juga memiliki ruangan yang difungsikan sebagai penjara. Di Benteng Pendem Ngawi juga memiliki bangunan penjara tahanan. Benteng Van den Bosch terdapat ruangan penjara khusus sesuai dengan tingkat hukuman para tahanan di masa lalu. Penjara khusus ini berada di bawah kolong tangga. Penjara khusus ini berbentuk datar pada sisi bawah dan oval atau melengkung pada sisi atasnya. Di depan bangunan Benteng Pendem Ngawi terdapat sebuah pohon randu raksasa. Lingkaran pohon randu apabila diukur lebih dari cakupan tangan 4 orang dewasa. Pohon randu ini sudah ada sejak zaman bangunan Benteng Pendem Ngawi berdiri, yang artinya pohon randu tersebut saat ini sudah berusia ratusan tahun. Selain pohon randu raksasa, di bagian belakang Benteng Pendem Ngawi juga terdapat 2 pohon yang melekat pada dinding bangunan. 2 pohon ini cukup eksotis dengan hiasan akar-akar yang merayap pada dinding-dinding dan jendela. Di Benteng Pendem Ngawi ini juga ada misteri makam tua. Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir seorang ulama bernama Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Sosok ini menurut cerita adalah salah satu orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Kiai ini diutus ke Ngawi oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan penindasan pasukan Belanda. Namun waktu itu, Kiai Nur Salim ditangkap pasukan Belanda. Pasukan ingin membunuh Kiai Nur Salim menggunakan berbagai senjata, namun tidak bisa. Konon,
Kiai Nur Salim memang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Hingga akhirnya, pasukan Belanda mengubur hidup-hidup Kiai Nur Salim di salah satu sudut di benteng Pendem Ngawi. Itulah tadi kemegahan benteng Van den Bosch pasca restorasi serta cerita di dalamnya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.